belanja pegawai tetap ada, tidak diganggu. Layanan publik tetap ada, tidak diganggu. Yang kita incar adalah tadi, lemak-lemak dalam anggaran. Percayalah bahwa Pak Presiden, Pak Prabowo Subianto, itu orang yang sangat memperhatikan kesejahteraan bukan hanya masyarakatnya, tapi juga para abdi negara yang membantu beliau saat ini. Jadi beliau tidak akan tega kalau tiba-tiba bulan Mei ada KL yang terus Juni, Juli, Agustusnya nggak beroperasi, pasti beliau akan turun tangan. Pernyataan raja-raja kecil itu sebenarnya mengarah ke siapa tuh? Ya semua pokoknya yang nggak suka dengan efisiensi, ya pasti itu akan menjadi perhatian Pak Presiden gitu. Nah, IKN itu nggak bisa mangkrak kawan-kawan, ya karena ini amanat undang-undang. Kawan akurat, kita berjumpa lagi dalam program Akurat Talk. Kena tuh barang. Presiden Prabowo Subianto nggak main-main dalam berhemat. Belum selesai gejolak sosial politik setelah munculnya Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025. Presiden menegaskan bahwa masih ada gelombang-gelombang efisiensi anggaran negara yang bakal menyusul. Targetnya luar biasa. Mengumpulkan 750 triliun rupiah dari lemak-lemak birokrasi, memotong belanja-belanja negara yang tidak bermanfaat langsung untuk kesejahteraan masyarakat. Pertama kalinya mungkin dalam sejarah negara kita, seorang presiden yang baru menjabat dan bahkan mendapat kepercayaan 81% publik di 100 hari pertama, nekat menandatangani kebijakan yang setidak populis ini. Tantangan dalam mengkomunikasikan kebijakan besar ini tentu tidak mudah. Selain itu, target-target memperkuat program pro rakyat berpotensi tenggelam oleh isu-isu negatif jika masih ada pembantu-pembantu presiden yang tidak seirama, tidak setujuan, bahkan menentang visi besar Prabowo Gibran. Untuk mendalami persoalan ini, Akurat Talk mengundang narasumber yang sangat kompeten untuk memberikan penjelasan kepada semua kawan akurat. Beliau adalah Deputi 2 Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan RI, Naudi Fadrino. Nanti kita juga akan meminta bocoran dari Mas Rino tentang program-program strategis apa saja yang akan diluncurkan Presiden dalam waktu dekat setelah makan bergizi gratis atau cek kesehatan gratis benar-benar konkret berjalan di tengah masyarakat. Tentu ini ada kaitannya dengan pembiayaan dan penghematan yang digencarkan Presiden. Mas Rino, terima kasih atas waktunya sudah hadir di studio Akuratku. Terima kasih Mas Aldi sudah diundang ke Akurat. Mas Rino, ini efisiensi anggaran 2025 berdasarkan Impres 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN dan APBD 2025 sudah menjadi bola panas nih Mas Rino. Yang diharapkan berdampak positif pada keuangan negara dan program prioritas malah menjadi bulan-bulanan opini publik. Di media sosial kita lihat banyak isu liar yang muncul ya, terutama dari kalangan pekerja-pekerja honorer, pegawai-pegawai kontrak di kementerian lembaga. Nah, tapi kita berangkat dulu nih dari substansinya nih. Substansi dari Impres 1 2025 ini Mas Rino. Sebetulnya apa sih semangat dan poin-poin penting dari instruksi Presiden itu? Silakan Mas Rino. Terima kasih Mas Aldi, dan ini memang kami dari Kantor Komunikasi Kepresidenan terus memonitor dan mengevaluasi perkembangan-perkembangan yang terjadi di masyarakat. Tapi saya setuju tadi kita kembali kepada spirit awal dari Impres 1 2025. Ini saya rasa sebuah instruksi Presiden yang bukan saja tidak populis, tapi juga revolusioner. Karena Presiden jelas langsung menarget, ya, kalau kata Kepala PCO itu adalah menarget lemak-lemak dalam anggaran belanja nasional kita. Kalau kita asumsikan angka secara kasar, APBN kita itu ada di sekitaran 3.600 triliun. Kita hanya pengen mengusahakan di tahap ini untuk menghemat sekitar 306 triliun. Ini 10% aja nggak nyampe loh. Ini sekitar 8,5%. Nah, lalu isu yang berkembang di masyarakat itu adalah sebenarnya kenapa sih pemerintah harus sampai mungkin se-strict ini
sampai semangat ini untuk melakukan efisiensi anggaran? Ya jelas karena kita ingin anggaran ini semuanya dipakai untuk kebijakan-kebijakan, program-program yang langsung memiliki keuntungan bagi masyarakat luas, masyarakat Indonesia. Pak Prabowo itu ketika beliau dilantik, beliau punya banyak janji dan banyak tujuan sebagai presiden. Beliau landaskan pemerintahan beliau pada 8-17-8. 8 program hasil terbaik cepat, 17 program prioritas, dan 8 Astacita. Jadi ini banyak sekali program-program yang harus beliau wujudkan. Nah tentunya ini tidak mungkin terwujud tanpa anggaran yang efisien. Lalu kami ditanya, menurut PCO atau Kantor Komunikasi Kepresidenan Lemak itu yang mana? Ya ini anggaran-anggaran yang biasa kita lihat di spend, ya, dikeluarkan dengan cara yang tidak efisien. Contohnya anggaran-anggaran yang sifatnya seremonial. Seremonial ini bukan berarti terus semua KL tidak boleh seremoni, Mas Aldi. Boleh, yang penting substansinya jelas. Apakah masih boleh perjalanan dinas? Ya tentu boleh. Karena Kementerian Luar Negeri, kalau dia tidak boleh perjalanan dinas ke luar negeri kan nggak tepat. Tapi harus sesuai substansi dan tidak boleh berlebihan. Saya kira kita semua di sini, ya, para pemirsa Akurat, tahu bahwa mungkin selama ini banyak anggaran perjalanan dinas yang ya substansinya mungkin 60%, ya, 40%-nya tidak substantif. Nah ini yang mau langsung diincar oleh Presiden Prabowo, Mas Wapres, Mas Gibran, supaya anggaran kita itu jauh lebih efisien. Dan di tahap awal, kalau kita bisa menghemat 306 triliun target beliau, maka kita bisa langsung realokasikan anggaran itu menjadi anggaran yang langsung berdampak pada masyarakat. Dan sekali lagi, Lemak ini tidak menyasar otot. Ya. Kemarin banyak perdebatan mengenai, oh nanti belanja pegawai dihapuskan. Belanja pegawai tetap ada, tidak diganggu. Layanan publik tetap ada, tidak diganggu. Yang kita incar adalah tadi, lemak-lemak dalam anggaran. Dan mudah-mudahan ini kesempatan yang bagus untuk menjelaskan kepada publik semuanya bahwa lemak-lemak dalam anggaran ini tidak akan mengganggu kinerja dan layanan publik. Ya, kemarin banyak yang nanya tentang itu, Mas Aldi. Apalagi ada rumor kemarin UKT katanya bakal naik. Nah, langsung Kepala PCO dan Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan tidak ada kenaikan UKT. Dan itu selevel menteri loh yang menyatakan itu. Ya, ini memang kita tahu ya di spiritnya efisiensi anggaran ini masyarakat juga harus paham. Tidak mudah untuk semua KL. Ya, Presiden menyisir anggaran sampai lapis terbawah. Beliau dan itu Presiden sendiri. Beliau dan tim beliau yang menyisir itu. Yang menyisir dan dibantu disupport oleh tim Kementerian Keuangan, Dirjen Anggaran, dari ke Dirjen Anggaran dan Perbendaharaan. Ini pasti tidak mudah untuk semua KL, ya kan? Ada yang mungkin kaget, ya. Tapi ini kita ada di dalam periode yang kita sebut rekonstruksi anggaran, dan alhamdulillah kemarin dari beberapa kawan-kawan di Kabinet Merah Putih, saya chat langsung, beberapa yang habis dari DPR konsultasi, mereka bilang, lancar kok Mas Rino, intinya kami mendukung dan ada beberapa KL yang mungkin ya harus memperjuangkan, memberitahu ke DPR, ke Presiden, ke Kemenq, jangan sampai layanan publiknya terdampak, dan kita pahamilah. Gitu. Nah tapi kan nyatanya memang ada isu-isu pemecatan, isu kenaikan biaya pendidikan, pengurangan dana beasiswa, keterbatasan lembaga menggaji karyawan. Bahkan tuh ada lembaga-lembaga negara yang mengatakan, wah kita baru bisa menggaji itu sampai paling bulan Mei gitu. Nah ini kan Presiden kan dikenal sangat detail nih, Mas Rino ya. Memperhatikan sampai hal-hal terkecil dalam memutuskan kebijakan, termasuk kebijakan Impres 1 2025 nih. Apakah Presiden dan tim itu sudah memperkirakan ada dampak-dampak turunan dari kebijakannya seperti tadi ya? Jadinya banyak yang mengartikannya salah gitu. Dan itu level menteri-menteri sendiri begitu. Ya ini kami rasa gini, namanya pembuatan anggaran itu tidak langsung dalam satu fase.
Ya kan, pembuatan anggaran itu ada prosesnya, ada fasenya. Nah, kita sekarang ada dalam proses rekonstruksi anggaran nih, Mas Aldi. Jadi, catatan-catatan tersebut kita sudah komunikasikan ya dari kantor komunikasi Presiden tuh kita langsung komunikasikan ke semua KL terkait. Mohon ketenangan bahwa Pak Presiden itu sadar bahwa otot-otot di KL itu tidak boleh sampai terdampak. Nggak mungkin tiba-tiba Pak Presiden naikkan UKT gitu. Itu kan dampaknya langsung ke mahasiswa-mahasiswi kita. Tapi sekali lagi beliau sampaikan yang tadi di awal bahwa anggaran-anggaran ini harus disisir kembali supaya lemaknya benar-benar berkurang, kalau perlu habis gitu. Iya. Ya kan? Justru nanti kalau anggaran di KL-KL ini lebih efisien, ya kita harapkan layanan publiknya justru bertambah kualitasnya, ya kan? Nah, tadi perkara ada isu misalnya KL ini atau lembaga ini hanya bisa gaji karyawan sampai bulan Mei atau Juni. Ya itu namanya fase anggaran. Sebenarnya ini hal yang biasa dilalui oleh teman-teman di KL ketika konstruksi anggaran. Idealnya mereka sudah mendapatkan anggaran pada bulan tutup anggaran di akhir tahun. Ya. Idealnya sampai akhir tahun selanjutnya. Idealnya. Tapi ya ada juga KL-KL yang menggunakan mekanisme tambahan seperti anggaran belanja tambahan. Ya, kita tahu ada APBNP. Karena KL itu juga anggarannya dinamis, tidak statis, ya kan? Ada beberapa KL kita yang harus menanggung biaya operasional misalnya. Nah, kalau biaya operasional bisa naik, bisa turun. Nah, jadi sebenarnya kalau dibilang oh kita hanya bisa menggaji sampai bulan Mei, ya mungkin karena proses rekonstruksi anggaran itu belum final, belum gitu. tuntas itu belum sebetulnya. tuntas. Bahkan sampai angkanya diketok pun ada kesempatan lagi untuk KL itu mengajukan kembali, ya kan, yang namanya ABT, APBNP. Tapi percayalah bahwa Pak Presiden, Pak Prabowo Subianto itu orang yang sangat memperhatikan kesejahteraan bukan hanya masyarakatnya, tapi juga para abdi negara yang membantu beliau saat ini. Jadi beliau tidak akan tega kalau tiba-tiba bulan Mei ada KL yang terus Juni, Juli, Agustusnya nggak beroperasi, pasti beliau akan turun tangan. Jadi betul ada kesalahan tafsir di level Kementerian Dalam atas impres ini ya, Mas Rino ya. Ya kalau kata Pak Hasan Nasbi, Pak Kepala PCORI kita, itu mereka malah mengorbankannya layanan dasarnya tuh yang dikorbankan, bukan belanja lemaknya. Apakah salah tafsir ini akan menjadi dasar evaluasi nanti dari Presiden terhadap para pembantunya di kabinet nih? Ya, sekali lagi tadi proses rekonstruksi anggaran ini selain ada fasenya, juga tidak simpel. Tidak simpel dalam artian begini. Inpres 1 2025 itu menyatakan kan spiritnya. Nah, habis itu kan diperlukan penafsiran yang diseragamkan. Nah, alhamdulillah sekarang dari Kepala PCO, dari jajaran pemerintahan juga sudah rapat koordinasi untuk menyamakan penafsiran tentang Inpres 1 2025. Dan bahwa spiritnya dari awal itu tidak pernah menyentuh, sekali lagi tidak pernah menyentuh layanan publik ataupun belanja pegawai. Karena ini kita lihat sebagai otot KL, Mas, ya kan? Otot KL itu adalah para ASN kita, otot KL itu adalah layanan publiknya, ya. Teman-teman misalnya di Kementerian Perhubungan itu banyak sekali harus menanggung biaya operasional maupun subsidi terhadap alat-alat moda transportasi yang ada di daerah-daerah. Itu nggak boleh terganggu. Kalau terganggu satu hari, nanti para pedagang UMKM yang menggunakan moda transportasi tersebut bisa kasihan sekali, gitu. Nah, jadi itu yang saya rasa penyeragaman penafsiran ini sudah dilakukan dari awal. Kita mengerti bahwa mungkin spiritnya ini perlu diyakinkan ke seluruh KL bahwa Pak Presiden ini benar-benar menyasar tadi lemak-lemak dalam anggaran, dan tentunya dalam prosesnya memang perlu beberapa kali diskusi sampai teman-teman di seluruh KL, dan saya percaya kalau pada hari ini saya datang ke Akurat juga karena teman-teman di KL sudah bilang udah kita sudah mendukung, sudah tahu, dan sudah melakukan proses rekonstruksi anggaran, bahkan beberapa kan sudah ke DPR kemarin. Jadi ini masih dalam tahapan wajar nih menurut teman-teman di kantor komunikasi Presiden. Ada kesalahan-kesalahan tafsir, terusnya pernyataan-pernyataan publik yang menimbulkan keresahan itu sehingga
impres ini disalahartikan oleh masyarakat luas gitu? Karena kemarin proses rekonstruksinya belum selesai, itu loh. Jadi itu yang kami koordinasikan kemarin dengan KL, bahwa ini kan masih berproses. Kalau masih berproses, berarti kan angka finalnya belum ada. Ya sebaiknya kita dengan spirit yang sama, yaitu mendukung kebijakan Presiden. Ya pasti, sekali lagi ya, ini kan berita ini juga pasti mungkin mengagetkan untuk banyak orang gitu. Baik masyarakat, baik mungkin rekan-rekan kita di KL terkait. Jadi kita juga memahami bahwa ini situasi yang mungkin ada elemen uncertainty, ketidakpastian. Tapi yang mau kita pastikan adalah kalau kita jalani proses ini, jalani dengan seksama, ya tidak perlu panik. Yang penting seluruh otot di KL kita sudah diselamatkan. Ya tentunya spirit impres tersebut saya rasa akhirnya bisa didukung oleh semuanya. Impres itu ditandatangani Januari ya Mas, kalau nggak salah. Ya. Akhir Januari. Itu sebelum impres itu terbit, apakah Presiden sudah melakukan sosialisasi dulu ya? Ya komunikasi ada Mas, komunikasi ada ya. Tapi komunikasi terkait efisiensi anggaran tentu berbeda dengan proses rekonstruksi anggaran, ya kan? Karena ada juga KL-KL yang straightforward. Saya ambil contoh ya, ambil contoh misalnya Kementerian Sosial. Nah ini saya nggak ambil angka spesifiknya karena desimalnya panjang. Kementerian Sosial itu seingatan saya anggarannya itu totalnya di DIPA 79 triliun. Anggaran operasionalnya itu 1 triliun. Nah berarti sisanya itu adalah anggaran untuk keperluan sosial. Nah ini jelas, akhirnya jelas ketika rekonstruksi anggaran yang direkonstruksi adalah 1 triliun ya. Jadi tidak menyentuh layanan publik sama sekali. Operasionalnya itu yang ya operasional ini artinya apa? Yang contoh yang sering diulang-ulang sama Bapak Presiden itu adalah ATK, alat tulis. Alat tulis ini kalau dihemat, bahkan kemarin ada yang kasih tahu angkanya, Mas kalau dihemat benar ini efisien bisa sampai 20 triliun kan? 20 triliun banyak sekali. Jadi kalau misalnya ATK ini bisa diefisienkan, ya mungkin ATK ini berbicara, saya meeting sama Mas Aldi. Padahal tadi pagi baru ketemu. Nggak perlulah kita pakai satu buah clippingan lagi. Ya kan? Kita efisien aja pakai soft file misalnya. Nah itu contoh-contoh kecil yang ditarget oleh Presiden gitu. Tapi mungkin masyarakat akan melihat, masa sih satu buah clippingan kertas seperti itu berdampak sampai ke nasional? Tapi logikanya kita harus lihat ini terjadi setiap detik, setiap menit, setiap jam di seluruh Indonesia, ya kan? Dan itu akumulatif angkanya. Nah ini yang akhirnya menjadi sasaran utama dari impres tersebut. Nah tadi kembali ke pertanyaan Mas Aldi, komunikasi tentunya sudah dilakukan, ya kan? Tapi kan komunikasi ini baru habis impresnya ditandatangan, kita masuk ke proses rekonstruksi anggarannya, ya kan? Ya tentunya dalam proses rekonstruksi itu banyak pernyataan. Ya tentunya masih banyak perdebatan, masih banyak diskusi, sampai pada akhirnya seluruh menteri dalam Kabinet Merah Putih, saya rasa akhirnya mendapatkan spirit yang sama dan tahu gitu, oh ini yang disasar Presiden bukan tentang KL saya cuman bisa beroperasi sampai bulan Mei atau bulan Juni, tapi yang tadi nggak efisien itu yang harus saya sasar gitu. Karena Kementerian Keuangan juga kan kemarin menyatakan bahwa setelah dikasih angka, kementerian terkait itu justru diberi kesempatan untuk menyisir anggarannya kembali. Jadi itu yang dilakukan. Saya rasa kemarin ada banyak pertanyaan dan pernyataan itu karena para menteri mungkin memikirkan layanan publik yang harus mereka lakukan. Dan itu sangat fair, Mas. Karena panik tuh ya. Ya karena menteri kan harus membela masyarakatnya dong. Ya kan? Jadi para menteri ini memperjuangkan itu. Dan kita apresiasi gitu. Ini memang perlu diperjuangkan, tapi kita juga melihat bahwa impres ini dari awal tidak menyasar itu. ATK itu contoh yang paling bagus lah. Ya kan? Kalau ATK bisa hemat taunya sampai angkanya sampai triliunan. Belum perjalanan dinas yang lain-lain. Belum yang lain-lain, ya kan? Dan ini kan zaman sudah berkembang, ya kan? Kita juga ada pembelanjaan alat-alat teknologi misalnya. Ya kalau ATK sudah dibelanjakan, ada alat teknologi, ini kan jadi redundancy, ada kegandaan, gitu kan? Harusnya kalau udah punya laptop, penggunaan kertas
printed bisa dikurangi. Kira-kira seperti itu. Nah, ini tanggapan Presiden sendiri melihat ada gejolak seperti ini, ada salah tafsir, terus pernyataan-pernyataan yang membuat publik resah, terus pemberitaan yang macam-macam tentang efisiensi ini. Sampai ada pernyataan raja-raja kecil ini mencoba melawan instruksi saya untuk penghematan anggaran negara nih. Itu memang Presiden begitu marahnya mengenai masalah ini ya. Sehingga banyak pernyataan-pernyataan yang keluar dari konteks gitu. Bagaimana tanggapan Presiden Prabowo sendiri mengenai masalah ini? Ada banyak simpang siur di lapangan ini, Mas Rino. Saya tahu Pak Prabowo itu dari mungkin sekitar tahun 2013. Dan beliau di dalam 2 kampanye terakhir, 2014-2019, dan alhamdulillah diberi kepercayaan masyarakat di 2024, sudah berjanji kepada masyarakat untuk melakukan efisiensi dalam pemerintahan. Mengurangi anggaran yang tidak esensial dan potensi bocornya tinggi. Jadi saya rasa ketika beliau mengeluarkan impres itu komitmennya jelas untuk meningkatkan efisiensi anggaran tadi. Nah, kalau melihat situasi, ya pasti ini merupakan salah satu kebijakan prioritas beliau gitu. Selain program utama beliau, makan bergizi gratis, beliau fokus di efisiensi anggaran ini. Jadi poin saya adalah, ya pasti spirit yang beliau bawa dari belasan tahun lalu ini akan terus dilakukan gitu. Akan terus dilakukan, dan para menteri Kabinet Merah Putih, alhamdulillah semua mendukung. Saya rasa spiritnya sama, dan mengerjakan semaksimal mungkin di KL-KL terkait, dan Pak Presiden pasti akan dukung terus kebijakan ini gitu, akan dorong terus gitu. Pernyataan raja-raja kecil itu sebenarnya mengarah ke siapa tuh, Mas? Ya semua pokoknya yang nggak suka dengan efisiensi, ya pasti itu akan menjadi perhatian Pak Presiden gitu. Saya juga bingung kalau ada kawan-kawan yang melawan efisiensi, karena efisiensi ini kan secara keseluruhan bagus untuk negara kita, Mas Aldi, ya kan? Mungkin kalau ada yang perlu dikoreksi, monggo, pemerintah pasti butuh saran dan kritik. Ya kalau ibaratnya tiba-tiba menghalang-halangi proses, ya tentunya jadi perhatian Pak Presiden lah. Perhatian dalam arti ini dievaluasi nanti ke depan berarti. Ya, tahu dong Mas Rino nih. Ya bisa aja ya kan. Kalau gimana kok efisiensi nggak didukung gitu. Presiden mau efisien nggak didukung gitu. Itu kan juga jadi perhatian masyarakat. Tapi juga. PCO dari teman-teman komunikasi kepresidenan itu melakukan komunikasi langsung ya kepada KL-KL ya? Iya jelas. Untuk menguruskan secara rutin. Secara rutin kami berkomunikasi dengan rekan-rekan di KL. Hampir dari semuanya itu mendukung kok. Nah ini kan apa yang mampu dievaluasi oleh kantor komunikasi kepresidenan terkait gejolak sosial politik belakangan ini pasca impres efisiensi anggaran tahap pertama kemarin. Ini kan tahap pertama nih, Mas Rino. Baru tahap pertama aja udah gonjang-ganjingnya kayak gini, ributnya bukan main. Ada tahap kedua lagi yang berapa ratus triliun, tahap ketiga 250 triliun mungkin yang menyasar BUMN. Yang dievaluasi oleh teman-teman tim komunikasi presiden supaya ke depan ya gonjang-ganjing ini nggak ada lagi lah. Semua berjalan smooth, efisiensi berjalan smooth, efektif itu kerja-kerja KL ke depan seperti apa? Ya saya rasa yang tadi penyamaan spirit ya, bahwa ruh dari Impres 1 2025 adalah efisiensi lemak anggaran. Ya, anggaran yang tidak esensial dan potensi bocor besar. Jadi spirit dan rohnya harus sama nih Mas Aldi. Tapi yang kedua saya rasa kekompakannya sebenarnya cukup bagus kalau di KL gitu. Nah, di awal Pak Presiden sampaikan jangan sampai efisiensi anggaran ini berdampak kepada layanan publik. Dan itu yang saya rasa akan difokuskan kepada KL-KL ke depannya untuk meyakinkan seluruh masyarakat bahwa efisiensi anggaran itu tidak menyasar layanan publik. Ya. Ini adalah refleksi untuk seluruh KL tentang bagaimana kita berorganisasi, bagaimana kita beroperasi sebagai KL, dan percayalah kita tidak akan mengutak-atik yang namanya sifat layanan publik esensial ini gitu. Nah itu yang kedepannya akan terus menjadi fokus komunikasi kami semua. Ada pesan kepada raja-raja kecil yang melawan efisiensi anggaran ini dari tim komunikasi presiden, karena apa yang disampaikan itu kan ideal sekali ya, tapi perlawanannya lumayan ini Mas. Dalam arti ada orang-orang yang kayaknya selama ini ya mengeruk keuntungan ya dari
Ya sebut saja lah mereka tuh orang-orang yang selama ini bermain di anggaran ini gitu. Itu ada pembacaan tersendiri nggak dari teman-teman di tim komunikasi presiden? Siapa sih sebenarnya orang-orang yang mencoba memicu, memperkeruh suasana ini? Ya, saya nggak bisa seuzon ya dengan kawan-kawan, tapi saya berharap, tentunya kantor komunikasi presiden berharap semuanya mendukung lah spirit efisiensi ini. Kalau ada yang mungkin bukan perlawanan, tapi minggir dari zona nyaman, ya, itu tentunya dengan efisiensi pasti ada datang menjadi sebab dan akibat gitu. Tapi kita ini sedang membangun sesuatu yang besar. Ya, Pak Presiden sudah sampaikan dari masa kampanye bahwa dia pengen Indonesia Emas 2045 itu betul-betul terlaksana. Ya, betul-betul terlaksana. Jadi kalau tidak dilakukan efisiensi sekarang ini, benar-benar mungkin time window kita itu sudah sangat terbatas. Jangka waktu kita sangat terbatas. Jadi untuk semua KL, ASN, masyarakat, ini efisiensi anggaran harus dilakukan. Dan saya rasa kita hanya bisa mendukung yang terbaik untuk Pak Presiden dan terus mengkomunikasikan baik ke seluruh KL, baik ke seluruh masyarakat juga, ya, bahwa ini dilakukan agar kita bisa mewujudkan banyak cita-cita besar gitu ya. Karena kalau pemerintahan nggak efektif itu banyak Mas konsekuensinya. Dan itu yang Pak Presiden ingin sampaikan, bahwa pemerintahan kita bisa kok efisien. Kita lanjut ke program strategis nih, Mas Rino. Ini kan kaitannya juga dengan penghematan anggaran dan pembiayaan ya, dengan program-program. Di 100 hari pertama kita sudah mendengar dan menyaksikan berjalannya program Quick Win MBG, makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis. Nah, kantor komunikasi presiden kan ikut nih memonitor jalannya program ini di berbagai daerah ya, Mas Rino. Apa saja yang menjadi catatan dari tim komunikasi presiden selama berjalannya 2 program ini? Ada temuan-temuan dari lapangan yang bisa menjadi masukan buat pelaksana program kementerian-kementerian lembaga? Ya, kemarin yang benar-benar signature program atau program unggulan Pak Prabowo akhirnya bisa diluncurkan. Kemarin itu kan makan bergizi gratis. Dan ini program benar-benar masif. Dan saya rasa tujuan besarnya itu luar biasa. Pak Prabowo melihat ya, kalau kita tadi mau kembali ke poin sebelumnya, tahun 2045 ini kan sebentar lagi, Mas. Tinggal 20 tahun lagi. Dan ini anak-anak kita harus memiliki equal playing field, lapangan yang sama, kalau mereka mau bersaing di tingkat global. Nah, ini yang Pak Prabowo sadar, bahwa kapasitas mereka itu semua diawali dengan fondasi gizi dan nutrisi yang cukup. Nah, ini kenapa MBG sudah diluncurkan. Kita kemarin kantor komunikasi presiden berkesempatan dengan Badan Gizi Nasional melihat peluncuran di beberapa titik, baik di Pulau Jawa dan di luar. Dan kita lihat antusiasme masyarakat luar biasa. Tapi kita juga berharap ya, MBG ini bukan hanya penerima manfaat yang menerima manfaat, tapi dengan adanya titik-titik dapur MBG ini juga bisa menghasilkan trickle down ekonomi. Ya, apakah bisa menggait misalnya produsen-produsen lokal, UMKM lokal, mau itu produsen susu misalnya atau produsen sayur ya. Tentunya kita dorong ke arah sana. Ya, kalau misalnya trickle down ekonomi ini terbuka, pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi kita akan sangat besar. Jadi programnya sedang diarahkan ke sana, Mas, gitu. Nah, tentunya evaluasi kecil pasti ada, ya kan, dari sisi logistik. Ini bayangkan berapa porsi yang harus dibagikan oleh Badan Gizi Nasional dan mitra-mitranya setiap hari ya ke seluruh penerima manfaat. Kita fokus untuk melihat yang pertama tingkat higienisnya dari makanan-makanan tersebut. Itu harus clear. Kedua, AKG, angka kecukupan gizi. Dan yang ketiga ya, anak-anak kita, baik itu dari segala kelompok umur, harus excited lah ketika menerima makanan. Ya kan, mereka harus seneng gitu. Karena kemarin ada dilemanya juga. Makanan bergizi, biasanya rasanya ya, gitu agak hambar. Sayur gitu ya. Nah, ini kan anak-anak nih. Jadi kita harus temu tuh, Badan Gizi Nasional punya evaluasi, dan saya rasa ini sudah semakin baik ya.
menemukan titik tengah antara AKG dan Selera anak-anak. selera. Itu- Jadi itu catatan menarik tuh ya. excitementnya harus tetap tinggi gitu. Dan di beberapa daerah kan ditemukan misalnya anak-anak tuh ternyata sangat suka susu. Ya, jadi ini betul ternyata pernyataan Pak Presiden ya waktu itu banyak yang mendebat beliau tuh. Kenapa harus susu ya, kenapa nggak keju, kenapa nggak yang lain-lain. Dan ternyata anak-anak kita saya lihat sendiri bahkan itu sangat menyukai susu. Dan apapun yang di gizi ini kan berdebatannya juga panjang nih Mas Aldi. Tapi saya rasa kita semua yang ada di sini nih, bahkan ada di ruangan akurat ini, pasti mungkin dulu sering minum susu ya kan. Kita senang minum susu, jadi gizi kita baik ya. Jadi anak-anak kita juga ternyata senang minum susu. Dan saya secara pribadi senang sekali melihat mereka akhirnya punya akses untuk minum susu gitu. Jadi ini program yang saya rasa luar biasa. Infonya per minggu ini sudah akan tersedia di 38 provinsi. Kemarin kan baru 31 provinsi. Nah sekarang peluncurannya sudah 38 provinsi. Dan kita doakan ya mudah-mudahan titiknya itu bertambah ya. Lancar dan titiknya bertambah terus. Gitu. Ini pengelolaan keuangan negara lebih efisien ditegaskan oleh Presiden termasuk penghapusan program atau proyek tanpa strategi yang jelas. Dan itu akan digunakan untuk membiayai lebih dari 20 program strategis bernilai miliaran dolar yang akan mengubah negara kita. Bisa dijelaskan lebih jauh soal ini nih Mas. 20 program strategis yang disampaikan Presiden. Banyak ya programnya Pak Presiden gitu. Jadi ini Pak Presiden sebenarnya spiritnya sama dengan efisiensi anggaran tadi. Ya bahwa program-program yang kita lakukan, ini program ini juga beragam nih dari skala kecil sampai skala besar. Ada program yang sifatnya sudah mungkin menahun. Jadi sudah berulang. Nah, itu tentunya mesti dievaluasi. Ya kan, dievaluasi apakah betul-betul ada benefitnya untuk jadi masyarakat. Ini ada program-program yang warisan pemerintahan periode lalu juga ya, yang dievaluasi juga. Ya, periode-periode yang sampai yang terjauh juga mungkin masih ada, ya kan. Jadi itu Pak Presiden mau evaluasi. Evaluasinya sama sebenarnya konsepnya dengan tadi efisiensi anggaran. Program nih isinya apa? Kalau kita berbicara misalnya program Research and Development Gizi gitu ya. Karena tadi kita baru ngomongin MBG. Research and Development Gizi harusnya berisi kegiatan yang terkait dengan research and development. Bukan berisi yang lain. Yang lain ini apa? Bisa aja perjalanan dinas ke Labuan Bajo misalnya. Bisa aja. Jadi itu yang Pak Presiden mau sisir kembali supaya nantinya bisa dikembalikan ke 20 program strategisnya beliau. Dikerucutkan gitu ya berarti? Ya kalau yang bisa dikerucutkan, tapi di KL kan juga ada program prioritas Mas. Gitu kan. Jadi ini program-program yang sifatnya kurang efektif, disisir, nanti anggarannya ini dipikirkan, ini mau ke mana nih? Mau ke program strategis yang sifatnya mungkin dari Pak Presiden langsung, atau bisa nggak mendukung kembali program-program yang ada di KL. Tapi dengan format yang efektif ya, dan efisien gitu. Jadi kayak research and development tentang gizi itu, mungkin boleh aja dilakukan lagi. Tapi isinya benar research and development gitu loh. Itu yang Pak Presiden maksud ya, ini sekali lagi supaya nggak ada salah pengertian, bahwa program-program yang dibilang tidak efektif itu berbicara tentang program-program yang mungkin eksekusinya berarti belum langsung mengena kepada masyarakat. Dan Pak Presiden ini tegaskan berkali-kali bahwa anggaran kita untuk pendidikan harus aman. Anggaran kita untuk kesehatan harus aman. Tapi anggaran kita untuk pengetahuan juga harus aman. Ya kan? Riset dan lain-lain itu juga tidak apa-apa, harus aman. Tapi ya jangan anggaran riset isinya yang aneh-aneh gitu. Itu nggak bisa. Itu nggak bisa di era Presiden Prabowo Subianto. Pak Prabowo itu dari dulu selalu orangnya clean dan transparan. Jadi nggak bisa tuh Mas minta ada anggaran apa yang nggak jelas gitu masuk ke mejanya Pak Presiden. Harus terperinci. Kalau ada seminarnya untuk apa? Siapa yang datang? Ada kajiannya berbentuk apa? Harganya berapa? Ada harga pembanding nggak? Oke. Iya dong. Sampai sedetail itu ya. Tapi benar nggak Mas, separuh dari penghematan dilakukan oleh Prabowo Gibran ini untuk membiayai program-program strategis seperti makan bergizi gratis, cek kesehatan, pembangunan 3 juta rumah?
Ya sebenarnya kalau itu kan udah dianggarkan. Kayak makan bergizi gratis kan anggarannya nggak berubah. Di DIPA sudah disebutkan di Badan Gizi Nasional itu ada 71 triliun. Bahkan kemarin sebenarnya pertanyaannya makan bergizi gratisnya tetap ada atau enggak kalau ada efisiensi anggaran. Ya tetap ada, justru kalau bisa diperluas kan diperluas gitu. Jadi itu anggarannya saya rasa sudah disiapkan. Ini benar-benar efisiensi anggaran ini ya tergantung nanti negara butuhnya di mana, ya kan? Kalau misalnya MBG perlu diperluas lagi, penerima manfaatnya banyak, kenapa tidak gitu? Tapi sampai ke ibu hamil mungkin nanti. Ibu hamil kemarin udah mulai juga, Nah, program yang kedua kan yang baru diluncurkan kemarin ini, Cek kesehatan gratis di 10.000 puskesmas. Ini juga nggak murah loh Mas, ya kan? Kita cek kesehatan itu kalau teman-teman audiens akurat nih ke klinik-klinik, bisa dicek lah berapa sih yang paling murah cek kesehatan. Saya kemarin mendampingi Pak Menko PMK, Pak Pratikno, cek kesehatan pas hari ulang tahun beliau. Dan beliau ketika terima laporannya, beliau bilang ini lengkap loh. Ini sama loh dengan saya cek kesehatan di rumah sakit misalnya, yang terkenal gitu. Jadi ini per kepalanya sangat komprehensif, sangat holistik. Dan teman-teman perlu mengingat ini anggaran masyarakat nih. Gini. Nah ini yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Kenapa Pak Prabowo percaya dengan cek kesehatan gratis? Karena mengobati itu jauh lebih mahal lagi daripada mencegah gitu kan. Dan kita udah mengalami nih, negara kita sudah mengalami situasi di mana mengobati terus, ya kan? Mengobati terus. Kalau instrumen kesehatan kita mampu, oke. Tapi instrumen kesehatan kita mungkin di daerah-daerah perlu ditingkatkan. Kemarin sudah diresmikan juga rumah sakit RSUD di NTT. Ini juga untuk mendukung nih akses instrumen kesehatan. Setelah instrumen kesehatannya ada lagi Mas permasalahan pembayarannya dong. Ya kan? Kalau mengobati itu kan mahalnya luar biasa. Nah Pak Prabowo lihat ini. Makanya daripada kita mengobati, daripada kita nunggu sakit, lebih baik kita preventif, ya kan. CKG ini bukan karena kita tinggal datang ke puskesmas, daftar di HP, terus langsung dicek semuanya, dikira mungkin mudah nih program ini. Tapi program ini eksekusinya juga untuk seluruh masyarakat Indonesia 281 juta dan per kepala. Lumayan, anggarannya lumayan. Gitu. Karena satu kepala bisa 1,4 juta kalau nggak salah untuk rata-rata, cek kesehatan itu. Rata-rata kalau kita cek harga di klinik-klinik swasta itu kisarannya 1,4 bahkan sampai ada yang 2,1, 2,2 juta. Dan masyarakat setahun sekali belum tentu tuh untuk melakukan periksa kayak gitu ya. Belum. Bahkan kemarin kita begitu lihat Pak Menko PMK cek, kita refleksi gitu. Saya pribadi terakhir cek kesehatan itu di 3 tahun lalu. Dan ternyata kalau setiap 1 tahun ya, itu benar-benar banyak sekali hal-hal preventif yang bisa dilakukan. Nah, terus apa aja nih program unggulan lain yang bakal diluncurin dalam waktu dekat? Minta bocorannya Mas Rino. Kalau yang waktu dekat ini, Pak Presiden mau melakukan yang tadi renovasi maupun mungkin pembuatan kali ya kalau di titik-titik yang belum ada, itu rumah sakit. Nah ini kan, jadi Pak Presiden itu kan melihat ada beberapa pilar dalam kita berkehidupan yang bisa membawa negara kita ini naik level. Yang pertama, kesehatannya. Jadi kesehatan ini tadi berbicara MBG, makan bergizi gratis. Ya, makan bergizi gratis ini harus selesai, gitu, supaya gizinya bagus. Lalu yang kedua, kalau sudah mendapatkan MBG, tumbuh besar, harus maintain kesehatan, CKG. Nah, CKG sudah nih Mas. Nah, yang ketiga kita ikuti. Ya kalau udah ada CKG, udah ada MBG kan fasilitasnya harus diperluas lagi gitu supaya targetnya CKG itu kan 281 juta jiwa. Sekarang dilakukan dari 10.000 puskesmas. Nah, permasalahannya atau tantangannya kan mungkin ada masyarakat yang ketika datang CKG memang ada penyakitnya Mas. Nah, ini kita harus ada tindak lanjutnya sembuhkan dong, ya kan? Nanti kalau memang masih bisa ditangani puskesmas, ditangani puskesmas. Kalau tidak, harus dirujuk. Dirujuknya harus ke rumah sakit yang baik. Nah, ini belum semua daerah memiliki kemampuan itu. Belum. Kami kemarin berkesempatan diajak Pak Menteri Kesehatan ke NTT dan beliau letakkan batu pertama di sana untuk RSUD. Jadi itu yang akan jadi
fokusnya Pak Jadi Presiden. dalam waktu dekat ini pembangunan rumah sakit Pembangunan dan umum renovasi ya. Dan renovasi renovasi juga. Oke. itu juga dilakukan. Ya. Hmm. Karena bangunan sebenarnya kita udah cukup banyak Sudah Mas, ada, ya kan? Tapi harus bangunan yang Alat-alatnya belum ada nih, Bang. mumpuni, alat-alatnya juga. Alat-alatnya juga. Iya. Nah, nanti diikuti juga dengan program renovasi sekolah. Nah, itu juga dalam waktu dekat ini. Oke. Mas, terakhir soal sesi IKN. Kita mau bicara soal IKN nih. Ada opini berkembang juga. Ini terkait juga penghematan dan prioritas nih, Mas Rino. Ada opini berkembang Prabowo tidak menjadikan IKN lagi sebagai prioritas nih. Iya. Seperti halnya pemerintahan yang lalu ya, Pak Joko Widodo. Berangkat dari pernyataan Menteri Pekerjaan Umum waktu itu, anggaran pembangunan ini masih diblokir nih IKN. Sebenarnya pembangunan IKN itu ditunda ya, Mas? Benar nggak ditunda, Mas? Saya kalau bahasa teman-teman mungkin ditunda ya. Kalau saya sih lebih suka dirasionalisasi. Ya, rasionalisasi itu gini Mas Aldi. Anggaran untuk IKN itu ada, bukan ditiadakan, cuma masih dibintangi. Kenapa dibintangi? Karena kita masih fase rekonstruksi anggaran. Yang 48 triliun itu untuk 48 triliun untuk 5 tahun, ya kan? Jadi kalau tadi bicara masalah prioritas Pak Presiden, Pak Presiden masih prioritas kok. IKN itu sudah dimandatkan, ya kan? Sudah dimandatkan oleh undang-undang gitu. Kita harus bangun, kita harus jadikan nih. Dan kita perlu kok, memang pemerataan ekonomi itu kita perlu. Jadi Pak Presiden itu tetap menjadikan itu prioritas. Anggarannya dibilang kecil juga enggak loh, 48 triliun untuk 5 tahun. Bahkan sebenarnya 4 tahun ke depan, 2025 sampai 2029. Bahkan sudah ditargetkan lagi OIKN, kapan harus berkantor. Ya kan, Presiden sebagai IKN sebagai ibu kota politik kapan. Nah, tadi saya bilang kenapa dirasionalisasi, disesuaikan dengan jangka waktu yang sesuai untuk semuanya. Program Presiden sudah mulai berjalan, anggaran kita juga mencukupi, ya kan? Sehingga kita ketika berproses di IKN itu prosesnya menjadi lancar dan semuanya sudah siap. Nah ini terus ditanya lagi, oh berarti nggak sama dengan prioritas waktu zaman Pak Joko Widodo? Iya, saya rasa bukan karena nggak sama di hatinya gitu, enggak, hatinya sama. Tapi zaman Pak Jokowi itu, ingat-ingat nih kawan-kawan akurat ya, beliau membangun dari nol, ya kan? Jadi butuh komitmen yang ekstra keras, ekstra cepat, dan beliau tahu bahwa proyek ini sebegitu pentingnya untuk Indonesia gitu. Nah, Pak Prabowo sekarang tugasnya melancarkan transisi kita ke IKN. Makanya dilakukan rasionalisasi dari jangka waktu dan anggarannya. Bahkan udah ditargetkan kan untuk yudikatif dan legislatifnya kapan harus selesai, ya kan. Nah, nantinya habis itu kita berproses lagi gitu, berproses lagi sampai akhirnya IKN itu benar-benar menjadi kota yang hidup gitu. Nah, Pak Prabowo tahu targetnya, beliau bilang kan di 2028 kalau bisa sudah menjadi ibu kota politik gitu. Ibu kota politik itu kan berarti ibu kota pemerintahan. Jadi kita mulai pindah ke sana, ya. Sistemnya harus ready dan lain-lain. Jadi ini yang saya bilang tidak ada penundaan anggaran IKN, apalagi penghapusan ya. Kemarin nggak tahu tuh pada dapat info dari mana. Masyarakat mengiranya ada penghapusan IKN. Udah deh mangkrak nih gitu, mangkrak. Nggak bisa, IKN itu nggak bisa mangkrak kawan-kawan. Ya, karena ini amanat undang-undang. Jadi kita harus sukses sebagai negara, tapi Pak Prabowo sebagai presiden melihat jangka waktu yang cocok seperti apa, anggarannya harus berapa, dan sekali lagi anggarannya harus efisien gitu. Bahkan kemarin beliau tugaskan loh, IKN kalau bisa perjalanan dinas deh, studi banding ya kan, ke tempat-tempat yang demografisnya sama atau mirip dengan Indonesia gitu. Jadi maksud beliau adalah silakan lanjutkan progres IKN, tapi dilakukan dengan metode dan format yang efisien. Jadi rencana Presiden Prabowo berkantor di IKN mulai 2028 itu bukan sekedar untuk melawan atau membantah ya upaya mencoba memisah-misahkan dirinya dengan Presiden ke-7. Wah, itu di Rapimnas Partai Gerindra, partainya Pak Presiden kemarin kan masyarakat bisa lihat ya. Kompak ini. Kita justru harus, saya rasa mensyukuri lah bahwa presiden-presiden kita itu kompak ya. Ini bukan sesuatu yang bisa kita take for granted, Mas Aldi. Ya, banyak negara
presiden-presidennya mungkin nggak kompak satu sama lain. Nah, saya rasa disatukan oleh spirit, oleh semangat bahwa kita membangun 2045 ini harus sama-sama. Ya kan, harus sama-sama, dan Pak Prabowo itu orangnya sangat merangkul satu sama lain. Jadi komitmen tentang IKN itu sudah jelas, keakraban Pak Prabowo dan Pak Jokowi dan Pak SBY dan pemimpin-pemimpin politik lainnya juga saya rasa jelas. Nah, ini nih yang saya rasa harus kita syukuri bersama. Mungkin banyak juga yang bingung ya, kok ini pemimpin kita tiba-tiba akrab semua. Bagus atau enggak ini, ya kan? Atau nggak asik nih kayaknya kalau nggak ada drama-drama sedikit. Nah, saya merasa ini poin yang sangat penting. Ya, sekali lagi waktu kita tuh nggak banyak. Ya, kita kadang-kadang seneng nih dengan negara kita, ya kan? Negara kita ini kan nyaman dan kita relatif aman ya dibandingkan dengan banyak negara di luar sana. Tapi negara kita memiliki jangka waktu tinggal 20 tahun lagi dan kita harus menjadi negara dengan high income, menjadi high income country. Itu Pak Prabowo udah cita-citakan itu. Dan keakraban para pemimpin kita harus diambil sebagai aset, sebagai pemersatu cita-cita masyarakat juga, supaya akhirnya kita nyampe gitu, ya kan? Ini bersama aja kita masih banyak tantangan lain, apalagi kalau kita pecah-pecah, gitu Mas Aldi kira-kira. Oke. Mas Rino, thank you Brad atas waktunya dan penjelasannya. Iya. Kawan Akurat, demikian dulu untuk episode kali ini. Semoga bermanfaat. Kita akan berjumpa lagi dalam episode selanjutnya. Akurat Talk, kena tuh barang.